Saudara, ada satu bagian Alkitab yang saya akan bacakan untuk kita renungkan bersama dalam Keluaran pasal 3 ayat 11. Keluaran pasal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saudara, kalimat ini diucapkan oleh Musa ketika Allah memintanya untuk menghadap Firaun supaya dia memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Musa itu sadar dirinya itu siapa. Waktu dia masih muda, dengan gagah berani, dia datang menghadap orang Mesir atau prajurit yang memukul orang Israel itu dengan gagah berani, karena waktu itu dia masih muda menganggap bahwa dirinya itu ada apanya. Tetapi ketika melewati hari demi hari, ketika dia merenungkan kembali bagaimana Tuhan kemudian memelihara dia ketika dia menghadapi ancaman dan dia harus bersembunyi cukup lama, maka saat itu dia sadar bahwa ternyata dirinya itu tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya maka ketika Tuhan Allah meminta dia untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dia katakan begini, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, kadang memang perhitungan kita bisa salah. Jelas Musa sadar benar bahwa dia itu tidak ada apa-apanya. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan mau pakai yang tidak apa-apa ini menjadi apa-apa. Sama seperti kita sekalian, saudara. Sebenarnya kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Tetapi setiap orang yang percaya, yang telah mengalami anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang besar, tentu ia dengan sukarela akan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan walaupun dia sadar dia tidak apa-apa, tapi di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan, saudara. Memang kita manusia tidak dapat membalas kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar terhadap hidup kita. Tetapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain ketika kita masih diberikan kehidupan. Dan sudah merupakan kewajiban setiap orang percaya mengambil peran penting untuk melayani. Artinya untuk melayani Tuhan. Saudara, kadang saya perhatikan dengan 1000 bahasa dan 1000 alasan. Ada orang-orang yang tatkala mau dipakai Tuhan, kita menolak. Saya pun pernah mengalami hal yang demikian pada waktu masih muda. Banyak alasan yang saya bisa berikan. Saya harus kerja, saya ada teman, saya harus urus ini, urus itu, tidak ada waktu, saya harus kuliah, dan sebagainya. Berbagai alasan. Kadang alasannya cukup rohani kita sampaikan. Padahal sesungguhnya kita itu tidak mau terlibat. Ya, mudah-mudahan saja Anda tidak demikian, saudara. Dan saya perhatikan ada banyak orang ketika dia sehat, kuat, punya waktu, punya tenaga, punya harta, tetapi tidak mau memakai hidupnya itu untuk Tuhan. Malah dia katakan hidup ini kan sekali saja. Mari kita bersenang-senang. Mari kita bersukaria. Benar. Justru
hidup kita ini sekali saja, mari kita pakai hidup kita itu dengan baik-baik. Jangan asal bersenang-senang. Senang boleh, tapi bukan berarti harus tiap hari berfoya-foya. Senang melayani Tuhan juga bisa senang. Saudara, apa yang kita anggap dari Tuhan? Apakah kita memposisikan Tuhan itu sebagai Allah yang berkuasa, atau hanya sekedar ban serap ketika kita sedang bersuka cita, ketika kita sedang senang, Tuhan dilupakan. Namun ketika kita sedang sulit, ketika kita bermasalah, ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan, maka kita baru datang merengek-rengek kepada Tuhan. Itu kan kita seperti anak kecil yang tidak pernah dewasa di dalam Tuhan. Jadi datang kepada orang tua hanya merengek-rengek, minta tolong, dan sebagainya. Sudah dapat, pergi, sayonara, tidak mau tahu lagi. Sudah waktu senang, lupa. Ketika Yeremia, saudara, kalau kita perhatikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yeremia dipanggil, ia juga menolak. Sama seperti yang dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 11 tadi, seperti yang Musa katakan. Yeremia 1 ayat 6. Yeremia 1 ayat 6 mencatat, dia katakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Namun saudara, Allah itu luar biasa. Ia sanggup menjadikan mereka yang tidak pandai bicara menjadi fasilida. Tuhan Allah kalau mau pakai kita, semua jalan bisa ditempuh. Dia Allah Maha Kuasa, dia luar biasa, dia bisa kerjakan apa saja untuk kita. Maka di dalam Yeremia pasal 1 ayat 7-8 selanjutnya dikatakan, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, firman Tuhan, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Aku menyertai engkau. Saudara, Tuhan Allah ketika mengutus kita, dia bukan lepas tangan. Dia menyertai kita. Dia mendampingi kita. Dia memproteksi kita. Ada satu jaminan dari Tuhan yang pasti, sehingga membuat orang-orang semestinya yang tadinya enggan untuk menuruti apa yang Tuhan perintahkan, menjadi mau menuruti. Namun saudara, di lain pihak, manusia itu cenderung mementingkan diri sendiri juga. Sehingga kita menolak apa yang Tuhan sebenarnya sudah canangkan dalam hidup kita. Mungkin prinsip ekonomi yang kita terapkan, bucuan lah, gak ada untung, habis waktu saja, habis tenaga, belum tentu disenangi orang, dengar-dengar sana, dengar sini, akhirnya iman kita itu menjadi lemah, tidak kuat. Hati-hati saudara, hati-hati juga saya. Nah saudara, bagi orang yang masih menomorsatukan yang lain, misalnya bisnis, pekerjaan, pergaulan, atau apa saja, itu otomatis orang seperti itu tidak mau berkorban. Karena
dia tidak mau pakai waktu untuk diprioritaskan, artinya dinomorsatukan untuk Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu, saya pernah mendengar kesaksian dari seorang anggota gereja di Surabaya. Kalau dia dengar, dia pasti ingat. Beliau katakan sebelum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ia selalu membuka toko pada hari Minggu, karena justru pada hari Minggu itu pembelinya banyak, jadi bisa cuan banyak kalau pada hari Minggu. Sehingga dengan demikian, karena dia membuka toko pada hari Minggu, maka hari Minggu otomatis dia tidak bisa ke gereja. Lalu saudara, dia ikut pelayanan di gereja, dia ikut persekutuan di gereja, kemudian Tuhan menggerakkan dia, memakai dia. Sehingga dia merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Satu hari dia berkomitmen beserta keluarga. Dia katakan, mulai bulan ini, setiap hari Minggu yang biasanya kita buka toko, kita akan tutup. Saudara, menutup toko pada hari Minggu itu resikonya besar. Langganannya bisa lari, saudara. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan demikian. Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Langganannya begitu mengetahui kalau dia tutup toko pada hari Minggu, semuanya itu kumpul ke tokonya itu sebelum hari Minggu. Jadi mereka semua rata-rata sudah tahu Minggu dia akan tutup toko, maka yang biasanya datang Minggu tidak lagi datang pada hari Minggu. Dia bilang Tuhan itu luar biasa, membuka jalan. Selalu saja ada jalan keluar. Amin, saudara. Jadi kita juga bisa demikian. Jangan takut. Jangan takut menghadapi tantangan seperti demikian. Karena Tuhan pasti akan membuka jalannya kepada kita. Mungkin kita tidak pandai. Dan Tuhan tahu, kalau engkau tidak pandai bicara, Dia tidak memberikan tugasmu kepada hal-hal yang perlu bicara. Setiap orang punya talenta. Setiap orang punya bagian. Saudara, bagi saya, pelayanan itu adalah anugerah. Maka tidak secara kebetulan, kalau melalui orang-orang tertentu, kita dipilih. Kita dipilih bukan karena kita lebih pintar, bukan karena kita lebih hebat, bukan karena kita lebih kaya. Jangan karena itu, saudara. Tapi kita dipilih karena anugerah Tuhan yang masih beri kesempatan kepada kita. Ada banyak orang yang pintar, saudara, tapi ada banyak orang pintar yang tidak mau dipakai Tuhan. Nanti kerjanya hanya mengkritik. Kerjanya hanya mengatur. Ada banyak orang yang kaya, saudara, tapi banyak orang kaya itu tidak mau dipakai oleh Tuhan. Kerjanya pikir dia bisa menyogok, memberikan uang kepada gereja. Dia pikir bisa lakukan demikian. Saudara tahu, Tuhan tidak membutuhkan uang Anda. Tuhan tidak membutuhkan pengetahuan tinggi Anda. Tapi Tuhan tahu yang paling penting adalah hati. Hati Anda yang sesungguhnya itu. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan kita itu patut melayani Dia, maka kita akan melayani Dia dengan penuh sukacita, tanpa bersungut-sungut, dan dengan sukarela. Dengan hati, bukan dengan penampilan kita. Sehingga kita tidak merasa sombong. Kita nggak merasa
hebat, saudara. Zaman sekarang banyak orang ingin menampilkan dirinya hebat. Naik pesawat, pilih kelas bisnis. Senang dahulu dia. Nanti pulang, baru bayar tiketnya, kredit cardnya setengah mati. Apa arti, saudara? Itu kan sama seperti orang yang tidak punya, tapi sok-sok mau menganggap diri punya. Logikanya demikian, saudara. Orang yang miskin, dia ditempatkan di gedung yang mewah pun, hatinya tidak bersukacita karena dasar dia miskin. Tapi seharusnya orang yang kaya ditempatkan di gubuk, dia tidak masalah karena uangnya banyak. Tetapi saudara yang saya kasih Tuhan, orang yang kaya belum tentu dia pasti bahagia, bukan? Wong di tempat gedung yang mewah saja belum tentu dia bahagia, apalagi di gedung yang tempat bobrok, gedung yang gubuk misalnya, dia akan merasa jengkel, ngomel, dan sebagainya. Jadi, kebahagiaan seseorang itu tergantung kepada hatinya itu seberapa dekat dengan Tuhan, bukan uang sebenarnya. Secara manusia, karena uang dia bisa merasa senang. Tapi uang tidak dapat membuat dia senang sebenarnya. Hanya cepat berlalu. Makan yang enak, senang nggak? Senang. Tapi hanya sebentar. Makan kenyang, udah. Habis. Tapi saudara, kalau bayangkan ketika kita mau makan enak, lalu kemudian kita ambil uangnya, kita singgah ke warung, dapat makanan yang hampir sama, mungkin sama juga, teman, harganya lebih murah, lalu uangnya kita bantu orang lain. Saudara, ini kesenangannya tidak terhingga, tidak habis-habis, saudara. Kita merasa berguna, bisa membantu orang. Tapi kalau kita sendiri hidup dengan mewah-mewah saja, hanya menikmati makan enak sendiri, tidur di hotel yang mewah sendiri, semuanya kita nikmati sendiri, ya udah, kalau seminggu ya seminggu habis. Tapi kalau kita bisa rela tidur mungkin di hotel yang menengah, makan makanan yang menengah, uangnya bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Oh, saudara, kebahagiaannya itu kekal, saudara. Seumur hidup kita tentunya. Pikirkanlah itu baik-baik, saudara. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, ketika kita melayani orang lain, itu berarti kita melayani Tuhan. Waktu kita kerja dengan baik. Waktu kita studi dengan baik. Waktu kita berteman dengan orang, kita berteman dengan baik juga. Itu semuanya merupakan satu pelayanan. Pikirkanlah itu. Bagaimana supaya kita tetap setia kepada Tuhan dengan demikian. Benar, kita bukan orang yang hebat, seperti Musa dan seperti Yeremia akui. Benar, kita mungkin tidak pandai berbicara seperti Musa, seperti Yeremia akui. Benar, mungkin kita masih muda, seperti yang Yeremia katakan. Tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang yang muda untuk menjadi berkat bagi orang yang tua. Tuhan bisa memakai kita yang tidak punya apa-apa untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Tuhan bisa pakai kita yang mungkin pengetahuannya pas-pasan untuk jadi berkat bagi orang yang pengetahuannya tinggi. Tuhan bisa pakai kita, jangan ragu. Kenapa saya katakan jangan ragu? Karena firman Tuhan itu sendiri yang mengklaim demikian.
Dalam Yeremia 1 ayat 8 dikatakan, Kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan, jangan takut kepada mereka. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Saudara, kalau Tuhan Allah yang katakan, aku menyertai engkau, itu artinya dia menyertai kita setiap saat. Manusia bisa janji, aku bersamamu ya, tapi tidak setiap saat. Waktu kita senang, teman banyak. Waktu kita susah, teman sedikit. Ada satu quote bunyinya demikian. Waktu kita kaya raya, teman-teman itu semua akan kenal kepada kita. Mengenal kita karena kita orang kaya. Tapi waktu kita menjadi miskin, kita baru mengenal siapa teman-teman kita. Satu persatu akan tinggalkan kita. Inilah kehidupan. Tapi di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, tidak demikian. Siapapun kita, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi, siapapun kita, Tuhan tetap tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat Anda semua.